Hai teman-teman Mata Semesta, Mimin balik lagi nih. Setelah bertapa beberapa hari untuk mencari ide materi, akhirnya Mimin dapat pencerahan. Kali ini Mimin mau membahas tentang satu peradaban yang konon katanya menjadi awal dari seluruh peradaban di dunia. Kalian ada yang tahu nggak peradaban bangsa mana itu? Kalau kalian tidak tahu tentang peradaban itu, yuk ikutin Mimin. Kalau begitu, yuk langsung saja kita bahas tentang peradaban tertua yang menjadi awal dari segala peradaban ini. Berikut adalah beberapa fakta yang sudah tim Mata Semesta kumpulkan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. Entah seberapa banyak dari kalian yang pernah mendengar saat di sekolah tentang Sumeria sebagai salah satu bangsa tertua di dunia. Sumeria merupakan sebuah peradaban kuno yang terletak di Mesopotamia Selatan, selama masa Kalkolitik dan abad perunggu awal. Mereka merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan sumber daya alam untuk penggunaan kehidupan masyarakat pasca era Neolitikum. Tidak hanya itu, mereka pun dikenal sebagai bangsa pertama yang menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Sejarawan modern berpendapat bahwa Sumer ditinggali secara permanen dari sekitaran tahun 5500 hingga 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang non-Semit yang berkomunikasi menggunakan bahasa Sumeria yang menggunakan nama kota-kota, sungai-sungai, pekerjaan, dan sebagainya. Orang-orang prasejarah yang pendudukan tersebut dewasa ini disebut sebagai orang Proto-Efrat atau orang Ubaid yang diduga berevolusi dari kebudayaan Samara dari Mesopotamia Utara atau Assyria. Orang-orang Ubaid ini meskipun tidak pernah disebut oleh orang Sumeria sendiri, menurut asumsi cendekiawan modern adalah peradaban yang kokoh perdana di daerah Sumer, mengeringkan rawa-rawa untuk keperluan cocok tanam, mengembangkan perdagangan, dan membangun industri termasuk diantaranya tenunan, kerajinan kulit, besi, pertukangan batu, dan kerajinan tembikar. Meskipun begitu, beberapa peneliti menyaksikan ide mengenai sebuah bahasa Proto-Efrat atau satu substrata bahasa. Mereka berpendapat bahwa bahasa Sumeria awalnya merupakan bahasa para pemburu dan nelayan yang hidup di rawa-rawa dan kawasan pantai Arabia Timur yang merupakan bagian dari kebudayaan bifasial Arabia. Bukti-bukti sejarah yang lebih bisa diandalkan muncul jauh setelah masa ini. Tidak ada satupun penanggalan di daerah Sumer sebelum masa Eme-Beragesi pada abad ke-26 sebelum Masehi. Profesor Jurizarin meyakini bahwa bangsa Sumeria menetap di sekitar pantai Arabia Timur yang merupakan Teluk Persia pada masa kini sebelum tergenang pada akhir zaman es. Mereka telah mengenal bercocok tanam dan sudah memiliki sistem pengairan. Bangunan-bangunan mereka dibuat dari lumpur dan mereka menganut agama politeisme. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencariannya. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi membangun 12 kota-kota besar. Di antaranya adalah kota Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota-kota yang berdiri sendiri, sehingga disebut negara kota. Kemudian, terjadilah peperangan di antara kota-kota tersebut, dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang, yang lama-kelamaan memunculkan sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. Namun, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Lantas bagaimana bangsa Sumeria bisa disebut sebagai awal dari peradaban dan bagaimana bisa mereka merubah dunia? Orang kuno mengenal seni jauh sebelum kelahiran peradaban Sumeria dan mereka juga mempraktikkan pertanian sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Akan tetapi, kekuatan Mesopotamia adalah bahwa bangsa Sumeria mengambil banyak aspek budaya manusia. Kemudian, mereka mengubahnya menjadi apa yang sekarang kita sebut dengan peradaban. Bangsa Sumeria kuno yang berkepala hitam muncul di dataran banjir di hilir sungai Tigris dan Efrat sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kini, tempat itu disebut sebagai Irak modern. Ada sesuatu dalam identitas Sumeria yang mendorong mereka untuk bermimpi besar dan berpikir dengan cerdik. Secara spiritual dan psikologis, mereka memberi tekanan besar pada ambisi dan kesuksesan, keunggulan, martabat, kehormatan, dan pengakuan. Inovasi Sumeria secara bertahap menyebar dan mengarah pada perkembangan dunia modern berteknologi maju yang kita jalani saat ini. Berikut adalah beberapa penemuan Sumeria yang berdampak hingga sekarang. Bukanlah orang pertama di planet kita, tetapi bangsa Sumeria adalah yang pertama dalam banyak bidang keahlian. Beberapa objek dan teknologi yang kita anggap remeh sekarang merupakan persembahan bangsa Sumeria untuk dunia.
Bangsa Sumeria lah yang menciptakan seni menulis. Dari puisi epik Sumeria, Inanna, dan Enki, kita mengetahui bahwa seni menulis adalah salah satu dari banyak elemen dasar peradaban. Tulisan itu didedikasikan untuk orang-orang di bumi oleh Enki, dewa kebijaksanaan. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, orang yang tinggal di Mesopotamia mengembangkan bentuk tulisan. Ini digunakan untuk merekam dan mengomunikasikan berbagai jenis informasi. Bentuk awal penulisan didasarkan pada piktogram yang membantu mengomunikasikan informasi dasar tentang tanaman dan pajak. Dengan menggunakan tablet paku ini, bangsa Sumeria mengembangkan naskah yang sangat mirip dengan tulisan hari ini, ungkap Ellen Lloyd dilansir dari Ancient Page. Pada awalnya mereka menggunakan 1.000 karakter, namun kemudian mereka berhasil memastikan lebih banyak kejelasan ke dalam skrip dengan sekitar 400 karakter. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, aksara Sumeria menjadi jauh lebih maju. Tidak lagi sebatas informasi tentang tanaman dan pajak, tetapi juga menggambarkan emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau harapan. Kode moral dan hukum diciptakan di Sumeria. Seperti di sebagian besar masyarakat kuno, para imam sangatlah dihormati. Mengklaim memiliki kemampuan berkomunikasi dengan para dewa, para imam mengambil tempat di puncak hierarki sosial. Dari sinilah akhirnya sistem kelas dikembangkan. Pentingnya agama terinspirasi dari kode moral yang mengarah pada aturan formal. Pada akhirnya, ada hukuman bagi mereka yang tidak taat. Saat ini kode hukum kuno yang paling terkenal adalah kode Hammurabi. Ia adalah raja ke-6 dalam dinasti Babilonia yang memerintah di Mesopotamia Tengah dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Yang terkadang dilupakan adalah bahwa sebelum Raja Babilonia memproklamirkan salah satu kode hukum kuno yang paling awal dan paling lengkap, ada kode hukum lama lainnya. Kode Hammurabi didahului oleh kode Lipit Ishtar, penguasa Isin sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, yang cukup kuat untuk menyatakan dirinya sebagai Raja Sumeria dan Akkad. Raja Sumeria Ur-Nammu juga menulis kode hukum yang dimaksudkan untuk melindungi yang lemah dari yang perkasa. Mesopotamia juga memiliki uang. Beberapa orang meragukan keberadaan uang di Mesopotamia, tetapi uang memang ada di sana. Selama 4.500 tahun, kehidupan manusia dikendalikan dan bahkan dimanipulasi oleh uang. Sejak zaman kuno, uang telah memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia. Terlepas dari apakah pembayaran berupa cangkang langka, koin besi yang tidak berharga, mata air kecil, atau potongan logam mulia yang dicap. Menurut para ahli, uang Mesopotamia dibedakan dari komoditas biasa dengan dipertukarkan. Akan tetapi, lebih sering sebagai pembayaran untuk komoditas berwujud lainnya atau untuk barang-barang kurang berwujud lainnya, seperti kebebasan dari berbagai macam kewajiban. Bangsa Sumeria kuno jugalah yang pertama menggunakan sistem numerik berbasis 60. Banyak peradaban kuno menentukan waktu dengan berbagai cara. Namun bangsa Sumeria kuno adalah yang pertama dalam sejarah yang menggunakan sistem numerik basis 60. Sistem ini kemudian menghasilkan menit 60 detik dan jam 60 menit. Ini membantu orang Babilonia untuk membuat kemajuan yang mengesankan dalam matematika, karena 60 memiliki banyak pembagi. Mereka juga menggunakan kalender lunar yang terdiri dari 12 bulan lunar, rata-rata masing-masing 29,5 hari. Sistem kalender lunar membuat Mesopotamia kekurangan sekitar 11 hari dalam setahun. Jadi, mereka menambahkan 7 bulan di setiap periode 19 tahun untuk menjaga musim agar tetap selaras. Sementara budaya lain di Timur Tengah mengumpulkan wol dan menggunakannya untuk menenun kain untuk pakaian, bangsa Sumeria adalah yang pertama melakukannya pada skala industri. Inovasi Sumeria adalah mengubah kuil mereka menjadi pabrik besar. Menurut catatan, bangsa Sumeria adalah yang pertama kali melintasi garis kerabat dan membentuk organisasi kerja yang lebih besar untuk membuat tekstil sebagai pendahulu perusahaan manufaktur modern. Selain membuat pabrik tekstil, bangsa Sumeria juga memproduksi tembikar secara massal. Orang-orang kuno membuat tembikar dengan tangan, namun bangsa Sumeria adalah yang pertama kali mengembangkan roda belok, sebuah alat yang memungkinkan mereka untuk memproduksinya secara massal. Dilansir dari History, Reed Goodman, kandidat dokter dalam bidang seni dan arkeologi Mediterania di Universitas Pennsylvania, mengatakan bahwa itu memungkinkan mereka untuk membuat sejumlah besar barang seperti wadah untuk ransum bekerja, semacam pelopor kuno dari Tupperware. Bangsa Sumeria juga menemukan teknik hidrolik sebagai cara untuk mengumpulkan dan menyalurkan limpahan sungai Tigris dan Efrat yang sangat banyak, kemudian menggunakannya untuk menyirami dan menyuburkan ladang pertanian mereka. Mereka merancang sistem kanal yang rumit dengan bendungan yang dibangun dari alang-alang, batang pohon palem, dan lumpur, yang pintu gerbangnya dapat dibuka atau ditutup untuk mengatur aliran air. Bukti tertua penemuan roda berasal dari Mesopotamia. Sulit membayangkan seperti apa masyarakat modern kita tanpa transportasi yang layak. Penemuan roda telah ditelusuri ke Mesopotamia, di mana orang datang dengan ide itu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi.
Sejarawan berpikir bahwa peradaban yang berbeda mulai menggunakan roda secara mandiri pada waktu yang sama. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa bangsa Sumeria kuno adalah yang pertama menggunakan roda. Akan tetapi, berdasarkan bukti arkeologis, tampaknya contoh tertua dari roda berasal dari Mesopotamia. Bersama dengan tulisan, roda, bajak, kode hukum, dan sastra, bangsa Sumeria juga dikenang sebagai pembuat bir. Para arkeolog telah menemukan bukti pembuatan bir Mesopotamia sejak milenium keempat sebelum Masehi. Teknik pembuatan bir yang mereka gunakan masih merupakan misteri sampai saat ini. Tetapi bir pilihan mereka tampaknya adalah ramuan berbasis barley yang kental, sehingga harus disedot melalui sejenis jeramik jaringan khusus. Orang Sumeria menghargai bir mereka karena bahan-bahannya yang kaya akan nutrisi dan menyebutnya sebagai kunci untuk hati yang gembira dan hati yang puas. Karena tanah air mereka sebagian besar tidak memiliki kayu, batu, dan mineral, bangsa Sumeria dipaksa untuk membuat salah satu jaringan perdagangan paling awal dalam sejarah, baik di darat maupun laut. Mitra komersial mereka yang paling penting adalah Pulau Dilmun, saat ini adalah Bahrain, yang memegang monopoli perdagangan tembaga. Para pedagang mereka juga melakukan perjalanan berbulan-bulan ke Anatolia dan Lebanon untuk mengumpulkan kayu cedar, juga ke Oman dan India untuk emas dan batu permata. Orang Sumeria juga sangat menyukai lapis lazuli, batu berharga berwarna biru yang digunakan dalam seni dan perhiasan. Selain itu juga terdapat bukti bahwa mereka telah menjelajahi jauh hingga Afghanistan untuk mendapatkan batu tersebut. Para sejarawan juga menyebutkan bahwa referensi orang Sumeria ke dua negeri dagang kuno yang dikenal sebagai Magan dan Meluha adalah Mesir dan Ethiopia. Setelah Mesopotamia diduduki oleh orang Amori dan Babilonia pada awal milenium kedua sebelum Masehi, bangsa Sumeria secara bertahap kehilangan identitas budaya mereka dan tidak lagi ada sebagai kekuatan politik. Semua pengetahuan tentang sejarah, bahasa, dan teknologi mereka, bahkan nama mereka pada akhirnya terlupakan. Rahasia mereka tetap terkubur di padang pasir Irak sampai abad ke-19. Hingga arkeolog Prancis dan Inggris akhirnya menemukan artefak Sumeria sambil mencari bukti dari bangsa Asyur kuno. Para sarjana seperti Henry Rawlinson, Edward Hinds, Julius Oppert, dan Paul Hope kemudian memimpin dalam menguraikan bahasa Sumeria dan tulisan kuno, memberikan sejarawan pandangan sekilas tentang sejarah dan literatur Mesopotamia awal yang telah lama hilang. Sejak itu, para arkeolog telah menemukan banyak karya seni, tembikar, dan patung Sumeria, serta sekitar 500.000 prasasti yang sebagian besar belum diterjemahkan. Bangsa Sumeria kuno memimpin fondasi dari apa yang saat ini didefinisikan sebagai peradaban. Penemuan mereka menginspirasi dan mempengaruhi keseluruhan Timur Tengah kuno. Tidak hanya itu, pencapaian serta inovasi mereka bergema dalam beragam budaya kuno seperti Mesir, Yunani, Roma, Ethiopia, dan masih banyak lagi. Dari sudut pandang praktis, bangsa Sumeria adalah masyarakat agraris religius yang sangat fokus pada seni, budaya, dan kata-kata tertulis. Seperti halnya semua budaya, mereka berkembang dari masyarakat pemburu pengumpul yang lebih sederhana. Bangsa Sumeria adalah orang-orang inovatif, inventif, serta imajinatif. Jadi, tentu bukan tanpa alasan para sejarawan dan arkeolog menyebut Mesopotamia sebagai tempat lahirnya peradaban. Ya, itu tadi beberapa fakta tentang bangsa Sumeria sebagai peradaban paling awal di dunia versi mata semesta. Bagaimana pendapat kalian sendiri nih tentang bangsa Sumeria ini? Atau kalian punya teori tersendiri mengenai peradaban tertua? Silahkan komen di bawah ya. Semoga setelah melihat video ini, wawasan kalian semakin bertambah. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini.